Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita rahmat, memberikan kita hidayah, dan juga memberikan kita nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan juga masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang mungkin tidak bisa kita hitung satu persatu. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita hidup hari ini. Maka dari itu, marilah kita pergunakan kesempatan yang telah Allah berikan ini untuk senantiasa selalu meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jauh yang lebih baik. Sholawat dan salam tidak lupa marilah kita selalu haturkan kepada junjungan kita bersama, Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau, baik syafaat di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya mengapa sih kok kita itu diharuskan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu di dalam sholat maupun ketika kita berdoa? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin surga untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat kepada Nabi Muhammad bukan hanya dilakukan oleh kita, orang-orang yang beriman, akan tetapi Allah dan para malaikatnya pun juga bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bedanya, solawat yang dilakukan oleh Allah dan malaikat itu terdapat makna yang berbeda. Yang pertama, makna solawat yang dilakukan oleh Allah yaitu berarti pemberian rahmat oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian solawat yang dilakukan oleh para malaikat Allah itu memintakan maghfirah atau ampunan kepada Allah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sedangkan kita yang sebagai orang-orang beriman bersolawat kepada Nabi Muhammad itu sebagai permohonan rahmat kepada Allah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ada 5 alasan mengapa kita selalu diharuskan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama sudah jelas, bersolawat kepada Nabi Muhammad itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, yang mana telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Ahzab ayat ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa Allah dan para malaikatnya pun bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di ayat tersebut Allah memerintahkan kita sebagai orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam tafsir Al-Misbah, karya dari Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab, beliau menjelaskan bahwa makna kata shollu dalam ayat tersebut itu berasal dari kata sholah. Artinya apa? Artinya kata sholah ini merupakan suatu kata yang dapat mengundang berbagai macam curahan rahmat, berbagai macam curahan kemuliaan, serta berbagai macam curahan kesejahteraan. Maka beliau, Bapak Quraisy Shihab, berfokus pada ayat ini, artinya yaitu sebagai bukti kita untuk mengesahkan kenabian dan juga kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian alasan yang kedua yaitu
bersolawat kepada Nabi Muhammad itu merupakan salah satu bentuk penanaman rasa cinta kita kepada beliau Nabi Muhammad. Mengapa demikian? Karena ketika kita sudah mencintai Nabi Muhammad, otomatis kita akan menjadi orang yang selamat di dunia dan juga di akhirat karena mengikuti ajaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian alasan yang ketiga, yaitu dapat menghindarkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sudah jelas karena Nabi Muhammad itu merupakan seorang Nabi dan Rasul utusan Allah. Maka ketika kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, kita akan mendapatkan rahmat dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad, kita bisa mendapatkan doa dari para malaikat. Karena ada sebuah hadis yang berbunyi, barang siapa yang mendoakan orang lain, maka orang tersebut akan mendapatkan doa dari orang lain dengan doa yang serupa. Dengan berdasar dari hadis tersebut, maka ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, semoga kita bisa mendapatkan doa dari para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alasan yang kelima, yaitu dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad itu merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah dan juga rasa terima kasih kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman. Terima kasih untuk apa? Karena Nabi Muhammad telah menyebarluaskan agama Islam hingga sekarang ini. Maka hingga kita sudah keluar dari masa kejahiliahan. Teman-teman yang dirahmati Allah, maka dari itu sebenarnya yang butuh bersolawat kepada Nabi itu adalah kita, teman-teman. Karena begitu banyak manfaat dan keutamaan yang ada ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebisa mungkin marilah kita setiap hari untuk tidak meninggalkan bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf dengan dari hati yang paling dalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.